أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, yang begitu besar sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat yang telah kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, Nabi termulia, manusia tersuci di dunia, King is the best, number one in word of the leader, raja terbaik nomor satu di dunia dalam kepemimpinan, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya, dan yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Rahmawan. Di sini saya bukan untuk niat mengajari kalian semua, karena saya pun manusia. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tetapi di sini saya hanya mengingatkan sedikit tentang penjelasan dari Quran surah Al-Maidah ayat 32 dan Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 yang telah tadi saya bacakan. Baik, teman-teman semua pasti tahu ya, jika kalian membaca Quran dan melihat arti-artinya, pasti banyak pertanyaan yang muncul di pikiran kita. Apa ini artinya? Apa ini maksudnya? Maka dari itu, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang isi kandungan dari Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Baik, menurut saya isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 32 ini intinya adalah membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyampaikan surat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita sebagai manusia tidak boleh saling membunuh, karena itu adalah hal yang sangat keji yang bisa dikatakan sebagai haram, dimana kita mencabut nyawa seseorang tersebut tanpa haknya.
tanpa perintahnya, atau dengan balas dendam kah, dengan kita bertengkar dengannya dan langsung membunuhnya kah. Kita tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Allah untuk saling bunuh membunuh. Bunuh membunuh itu artinya luas, atau membunuh itu artinya luas, karena tidak hanya nusuk hungkul langsung meninggoy, tidak, tetapi membunuh itu bisa saja lewat bullying dengan kata-kata ataupun segala macam yang membuat orang tersebut kehilangan kesadaran sehingga shock atau langsung meninggoy atau meninggal. Tidak hanya bermain fisik saja kata membunuh itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan surah ini kepada umatnya agar tidak saling bunuh membunuh antara manusia, karena kita harusnya saling sayang menyayangi, bukan bunuh membunuhi. Walaupun udah sayang tapi ditinggalin, tapi tidak apa-apalah. Baik, untuk surah Yunus ayat 40 dan 41 ini isi kandungannya, kita tidak bisa menilai seseorang apakah dia beriman atau tidak, apakah dia baik atau tidak, karena semua penilaian itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengetahuinya oleh mata kita, oleh pikiran kita, mungkin pendengaran kita dan lisan juga kita bisa menilai seseorang tersebut. Tetapi apakah ia orang tersebut semata-mata karena Allah? Bisa pun ia tidak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yunus kepada Nabi SAW ini untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa orang yang beriman itu hanya dinilai oleh Allah, dan orang tersebut dinilai beriman, diukur keimanannya hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya melihatnya dan tidak bisa semena-mena untuk menilainya sama dengan menilai Allah. Jadi maksud saya itu, kita itu menilai dia sama kayak menilai Allah. Kita hanya bisa melihatnya saja dan menilai seseorang tersebut dengan sementara, karena yang paling permanen penilainya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gimana kawan? Apakah sudah jelas dengan penjelasan saya ini? Semoga apa yang disampaikan oleh saya ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, atau mungkin menyinggung dari suatu kata-kata saya, dimohon maafkan. Karena di sini saya masih belajar, karena di sini saya masih mencari ilmu-ilmu baru untuk memperbaiki diri saya sendiri. Cukup sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata dalam suatu ceramah ini. Mohon maaf, dan jazakallahu khairan katsiran sudah melihat video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.